Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum Allahumma warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadrat Ilahi Robbi yang alhamdulillah karena Allah lah, karena sayang Allah lah kepada kita, sehingga kita semua bisa dapat melakukan kegiatan ibadah saum. Yang alhamdulillah hari ini yang sudah kita lakukan adalah saum yang ke-6 hari. Semoga saum-saum yang akan kita lalui nanti Allah berikan kemampuan dan Allah berikan kemudahan. Tak lupa pula salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan tentunya para umatnya. Dan kita termasuk umat Rasulullah yang tentunya pasti akan mengemban risalah ini sampai yaumil akhir. Baiklah, kali ini izinkan saya akan menyampaikan materi yang berjudul tentang manfaat saum dari pandangan medis. Kalau kita pahami dengan judul manfaat saum dari pandangan medis, berarti kita harus paham dulu kenapa Allah memerintahkan kita untuk melakukan ibadah puasa. Padahal kalau kita tahu ibadah puasa ini adalah berat. Kita meyakini bahwa setiap ibadah yang wajib yang Allah berikan kepada hambanya pasti mengandung hikmah. Salah satunya adalah ibadah saum ini banyak hikmah yang ada di dalamnya. Sehingga pantaslah kita berterima kasih kepada Allah walaupun suka ataupun tidak suka dengan ibadah ini. Makna apa yang akan kita dapatkan dengan kita berpuasa? Manfaatnya tentu saja kalau kita lihat dari segi kesehatan, kita akan mendapatkan sehat dari segi fisik, sehat dari segi rohani, maupun sehat dari segi mentalnya. Dan perlu diingat, kata Nabi ialah seluruh amalan kebaikan manusia itu akan dilipat gandakan 10 bahkan sampai 700 kali lipat. Hanya ibadah puasa ini yang balasannya hanya Allah yang akan berikan. Kenapa Allah melakukan ini? Karena kata Allah, orang-orang yang bisa melakukan ibadah puasa ini adalah orang yang telah meninggalkan syahwatnya dan juga meninggalkan nafsu makannya, sehingga dia rela melakukannya karena aku. Dan orang ini pantas aku berikan pahalanya untuk dia. Kesimpulannya adalah berarti ketika orang melakukan ibadah puasa, balasannya hanya dari Allah. Yang mana kita tahu ayat Quran juga menjelaskan yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelumnya, sehingga kamu mendapat takwa. Berarti kesimpulannya, selain hikmah rohani Allah berikan, juga manfaat kesehatan yang pasti akan kita urai nanti, banyak sekali manfaatnya. Baiklah, kita mau lihat. Sebelum kita memasuki ke arah materi tersebut, kita harus menjelaskan apa itu definisi puasa. Puasa berdasarkan ilmu kajian fikih adalah menahan sesuatu makan dan minum, dan juga syahwat tentunya, atau sesuatu yang bisa membatalkan secara syariat puasa tadi sejak dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Ini menandakan adalah ketika Allah perintahkan kita untuk menahan makan dan minum, berarti ada organ yang terlibat di dalamnya. Organ atau sistem apa yang terlibat di dalamnya sehingga pantaslah Nabi menyatakan sesungguhnya perut
lambung itu adalah sumber penyakit. Berarti kesimpulannya adalah saluran pencernaan harus direm. Dan inilah momentumnya. Selama 11 bulan kita puas untuk melakukan makan apa saja, tapi Allah berikan 1 bulan ini bonus. Bonus untuk apa? Untuk melakukan kegiatan yang tadinya supaya terjadi pembersihan pada dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Allah memberikan bonus, di mana bonusnya ini adalah ketika Allah memberikan tadi manfaatnya, kebaikannya, sehingga apa akan Allah berikan? Sehingga Allah akan mendapatkan gelar takwa. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan yang di dalamnya banyak bonus pahala. Sehingga kalau seandainya kita tidak melakukan kegiatan di bulan Ramadan ini, salah satunya dengan saum, maka sia-sialah kita. Dan ibadah saum ini adalah ibadah yang memang diwajibkan berdasarkan syariat. Baiklah, kalau seandainya kita lihat dari segi medisnya, ketika tadi kita sudah berbicara tentang organ atau sistem pencernaan, yaitu mulai dari mulut sampai dia usus besar, sampai dia proses pembuangan yaitu anus, akan terlihat oleh kita bahwa ternyata ketika kita sahum, di mana seluruh aktivitas makan kita berhenti, terjadilah pembetulan kepada seluruh tubuh tadi. Kalau kita puasa, kalau kita lihat berarti proses apa yang terjadi selama kita menjalankan ibadah puasa. Ada 4 tahap yang terjadi ketika kita puasa. 4 tahap inilah yang membuat kita menjadi lebih sehat nantinya. Tahap awal adalah itu sekitar 1 atau 2 hari. Di mana ketika kita berpuasa, yang tadinya kita makan, tiba-tiba kita berhenti mulai dari terbitnya matahari sampai nanti tenggelamnya matahari, otomatis kalori yang harusnya kita dapatkan ketika kita lapar kita langsung makan, ini tidak. Sehingga ketika tidak makan tadi, inilah yang menyebabkan kita menjadi lemas. Kita menjadi pusing dan kita menjadi gelisah. Karena rangsangan lapar, sementara kita tidak boleh untuk makan. Dan ini yang menyebabkan 1-2 hari tahapan pertama ini, tubuh mulai mengalami gangguan. Nah, ketika mengalami gangguan di mana kalori kadar gula kita turun, maka tubuh langsung menyuruh otak untuk melakukan sinyalnya. Untuk melakukan apa? Ketika kalori di dalam badannya itu turun, sehingga tubuh langsung bereaksi agar membuat cadangan lemak dipecah. Karena lemak ini adalah cadangan yang nanti ketika dipecah, dia akan menghasilkan kadar gula. Gula ini yang akan dipakai sebagai bentuk aktivitas ketika kita nanti puasa. Ini akan terasa ketika 1-2 hari kita melakukan ibadah saum, yaitu rasanya adalah lemas, pusing, dan juga ketika kalori ini turun, inilah yang menyebabkan tensi di kita menjadi turun. Itulah yang kadang kita suka pusing, ya. Dan ini biasanya terjadi pada hari pertama atau sampai hari kedua dan ketiga. Ini adalah tahap awal dan ini normal. Yang kedua adalah tahap yang kedua. Tahap kedua ini adalah hari ketiga. Hari ketiga sampai dia kurang lebih hari sampai ke-7. Nah, hari ketiga sampai ke-7 inilah ketika itu tubuh sudah melakukan proses pembiasaan. Karena ketika tahap awal tadi tubuh merasa berat, tahap kedua ini tubuh mulai merasakan terbiasa dengan jadwal puasa dan juga sistem pencernaan kita sudah mulai melakukan istirahat. Nah, ketika sistem pencernaan kita melakukan istirahat, sehingga sistem pencernaan kita akan fokus, di mana sistem pencernaan fokus tadi, energi yang dimilikinya yang harusnya untuk memecah makanan yang dia masuk, ketika tidak ada makanan yang masuk, inilah yang menyebabkan energi tadi dilakukan oleh pencernaan tadi untuk membersihkan tubuh. Satu, yang kedua juga tubuh karena tidak ada makanan yang masuk, otomatis dia akan istirahat dan tubuh diberi kesempatan untuk melakukan proses penyembuhan atau regenerasi pada sel. Dan inilah yang menyebabkan atau yang disebut dengan autofagi, di mana tubuh mempunyai kesempatan secara alami untuk melakukan pembersihan atau recovery selnya. Sehingga tubuh mulai di tahap kedua inilah
di mana sel darah putih mulai aktif untuk bekerja. Ketika sel darah putih mulai aktif bekerja, ini menandakan sistem imun kita mulai akan terbentuk. Sehingga kita jauh lebih sehat dan jauh lebih kuat. Ini pada tahap kedua. Ketika tahap ketiga, di mana itu mulai kurang lebih sekitar 8-15 hari atau 2 minggu ke depan, kita sudah mulai merasakan di mana tahapan ini membuat level energi kita akan meningkat. Konsentrasi pikiran kita akan lebih fokus dan tentunya ketika ini terjadi kita akan merasa lebih fit dan lebih sehat tentunya. Selama tahap ketiga ini proses penyembuhan kemudian jauh lebih efisien pada tubuh dan proses penyembuhan luka yang terjadi ketika ada pada tubuh terutama saluran pencernaan itu mulai terjadi. Banyak sekali sel-sel yang dibetulkan ketika tahap ketiga ini. Jadi kurang lebih sekitar 8-15 hari. Organ-organ apa yang melakukan proses pembersihan tadi atau proses penyembuhan terhadap selnya tadi? Yang pertama tentu aja karena ini adalah saluran pencernaan yang dibutuhkan adalah ususnya. Usus besar, usus kecil, ginjal, hati, paru-paru, dan kulit semua melakukan eliminasi untuk membuang racunnya. Berarti luar biasa ketika orang menjalankan ibadah saum secara benar. Karena hasil dari medis tadi ketika orang menjalankan dengan benar, dia akan jauh menjalankan aktivitasnya dan pasti dia akan sehat. Itu adalah tahap ketiga. Tahap yang keempat adalah di mana itu sekitar 16-30 hari. Ya. Dan biasanya ini adalah kalau kita lihat, inilah adalah proses kita melakukan itikaf. 10 hari terakhir kita melakukan itikaf. Kalau sudah sampai tahap keempat inilah berarti di mana proses tubuh dia jauh akan lebih energik, kemudian memori dan fokus terhadap konsentrasi akan meningkat. Dan pada tahap inilah tubuh telah menyelesaikan proses pembersihan terhadap dirinya, kemudian tubuh sudah membersihkan, menyembuhkan mana yang luka sama dirinya. Dan semua racun pada saat ini sudah dikeluarkan sehingga kita akan kembali ke dalam kapasitas yang maksimum. Sehingga nutrisi apapun nanti yang akan masuk itu akan diterima dengan baik. Sekarang kita akan bahas tahap 1, 2, 3, 4. Kenapa ini bisa terjadi? Kemudian apa sih efeknya, manfaatnya kepada tubuh? Kita mulai dari mungkin kalau tahap pertama karena dia tahap pertama adalah awal, berarti tubuh akan berusaha. Ketika kita puasa, di mana tubuh yang harusnya mendapat energi makanan, ini tidak. Sehingga kurang lebih 12 jam kita tidak mendapatkan asupan kalori. Terus bagaimana caranya untuk mendapatkan asupan kalori tadi? Tubuh akan berusaha memecah lemak yang ada di hati dan juga yang ada di otot. Sehingga proses pemecahan lemak inilah yang menyebabkan kita menjadi lapar dan kemudian menjadi pusing. Tetapi ketika proses pemecahan lemak ini berarti kolesterol banyak dipecah. Ketika proses inilah orang menjadi lebih sehat. Kenapa? Apa manfaatnya? Manfaatnya ketika kolesterol dipecah, ketika lemak itu dipecah untuk menjadi gula, berarti kandungan lemak yang ada di hati, kandungan lemak yang ada di otot, kemudian kandungan lemak yang ada di sel-sel itu terpecah, terurai menjadi kalori. Sehingga sel yang tadinya diseliputin dengan lemak itu menjadi sehat, menjadi bersih, sehingga dia lebih nafasnya lebih fresh dan menerima makanan jauh lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika lemak dipecah di hati, apa yang didapatkan? Ketika lemak dipecah di hati, otomatis ketika pasien-pasien yang ada gangguan pada hati, misalkan perlemakan pada hati, misalkan batu empedu pada hati, dengan sendirinya itu menjadi sehat. Kenapa? Proses ini terbantukan menjadi lemaknya terurai. Terus apalagi? Ketika lemaknya dipecah di otot, di lapisan kulit, terutama kalau perempuan nih di bawah lipatan-lipatan paha, kemudian perut, itulah yang menyebabkan berat badan menjadi susut. Dan manfaatnya ketika berat badan ini susut, penyakit apa yang akan menjadi baik tadi? Penyakit ketika obesitas dia akan menjadi baik, menjadi turun. Ketika obesitas tadi, kalau seandainya dia punya penyakit artritis, nyeri pada sendi, dia
dia pun akan sembuh. Berarti kesimpulannya adalah ketika proses puasa tadi di mana penguraian lemak yang terjadi pada otot dan hati ini membuat semuanya menjadi sehat. Dan ketika itu juga ketika proses lemak ini terurai, otomatis tekanan darah akan turun, otomatis penyakit jantung akan sembuh. Berarti kesimpulannya adalah banyak penyakit yang akan disembuhkan ketika dia puasa. Tinggal yang jadi pertanyaan, puasa yang bagaimana yang akan membuat kita jadi sehat. Itu tadi, ya kan? Setelah itu tahap ketiga adalah di mana energi ini adalah ketika tahap ketiga, ketika kita tubuh sudah melakukan pembuangan tadi, di mana usus terutama, usus kecil maupun usus besar, terutama usus kecil, di mana sistem usus kecil ini terbayang sama kita. Ketika orang yang berpuasa, yang harusnya dia makan, yang harusnya mendapatkan nutrisi, tiba-tiba dia tidak makan, ini yang menyebabkan lambungnya aman. Kenapa? Ketika dia kosong dari makanan, otomatis sekret lambung, cairan lambung itu terhenti. Kenapa dia terhenti? Karena, atau bukan terhenti, paling tidak berkurang. Ketika dia berkurang, lambung beristirahat. Dan untuk pasien-pasien yang asam lambung yang bermasalah atau pasien MAH, dia akan sembuh dengan berpuasa. Jadi kalau seandainya pasien MAH, seandainya dia nggak berpuasa karena alasannya karena puasa, dipertanyakan sama kita. Kenapa? Padahal berdasarkan psikologi orang yang berpuasa, harusnya pasien asam lambung, pasien MAH harus sembuh dari lambungnya. Kenapa? Karena si lambung tadi ketika asam lambungnya tidak terbentuk, dia otomatis akan membetulkan lapisan-lapisan lambung mana yang luka. Sehingga orang tadi jauh akan lebih nyaman. Ketika dia akan lebih nyaman, GERD-nya, cemasnya, semuanya akan hilang. Dan inilah yang menyebabkan puasa dianjurkan sekali pada pasien-pasien yang punya asam lambung. Tetapi kalau memang asam lambungnya luar biasa beratnya, berarti harus dibantu dengan obat. Jadi dengan puasa ini manfaatnya pasien lambung insya Allah sembuh. Kemudian pasien apa lagi yang akan sembuh dengan manfaat puasa? Karena dia puasa otomatis asupan tidak masuk, terutama pada pasien yang kencing manis atau yang disebut diabetes mellitus. Kenapa? Ketika dia puasa, otomatis asupan makan dia jaga. Sehingga gula yang harusnya masuk ke dalam tubuh dibatasi. Inilah yang menyebabkan kadar gula di dalam darah akan seimbang. Ketika kadar gula seimbang, pankreas jauh lebih sehat mengeluarkan insulin ketika nanti dia puasa. Ketika nanti dia berbuka puasa. Sehingga kalau seandainya pasien-pasien dengan kencing manis dia bermasalah dengan puasanya, bisa jadi ketika dia buka puasa atau ketika dia sahur, dia salah dalam memilih menu makanannya. Sehingga ini yang menyebabkan kadar gulanya menjadi naik. Ya. Terus apalagi manfaatnya? Manfaat puasa ini adalah tadi penyakit-penyakit paru-paru, batuk segala macam. Ketika asam lambung dia tinggi bisa terjadi batuk. Kemudian kulit juga. Kalau seandainya dia kandungan pasien-pasien yang gemuk, obesitas, biasanya itu gangguan pada kulit. Dan ketika dia puasa, hormon endorfin akan keluar sehingga jauh lebih nyaman. Sehingga pasien-pasien ketika dia nyaman, pasien-pasien ini menjadi tenang. Faktor-faktor psikosomatis menjadi terobati. Kenapa? Karena hormon ini akan mengeluarkan endorfin sehingga kita jauh menjadi nyaman ketika menjalankan aktivitas ibadah puasa. Berarti manfaatnya apa? Manfaat ketika kita menjalankan puasa kita lihat berdasarkan tahap 1, 2, 3, 4 banyak sekali. Tinggal kitanya. Kalau seandainya tahap yang Allah sudah gambarkan, ini adalah fisiologi, ini adalah ketentuan yang Allah terjadi pada setiap manusia, inilah proses puasa. Kalau dia bermasalah, bukan dari ibadah puasanya yang bermasalah. Berarti pola asupan kalorinya, pola asupan masukan makanannya yang salah. Sekarang kita bahas. Ketika tahapan tadi kita berpuasa adalah 1, 2, 3, 4 kita udah pahami, tinggal kita. Kenapa ini bisa menjadi masalah? Karena ini adalah faktor pencernaan, berarti kita harus melihat mulai dari faktor mulutnya. Ketika mulut, waktu dia makan, apakah dia menjaga kebersihan mulutnya? Ketika dia sahur, apakah dia memilih makanannya?
Kemudian apakah ketika dia sahur minum air putihnya dia banyak? Apakah ketika dia sahur dia minum kopi atau teh? Ini pengaruh dalam pelaksanaan ibadah puasa nanti siangnya. Sehingga kalau seandainya kita ingin menjalankan ibadah puasa yang nantinya harus sehat, kita harus mensiasati. Karena tahap 1 sampai 4 itu tidak ada yang salah. Yang salah adalah kita dalam memilih makanannya. Sekarang kita akan bahas. Makanan apa yang harusnya, tips-tipsnya? Yang pertama adalah ketika kita berpuasa, kita harus perhatikan. Ada tips-tips yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah, 1, pilih makanan yang karbohidratnya itu kompleks. Maksudnya adalah ketika kita berpuasa, pilihlah makanan yang karbohidratnya misalkan beras merah, ubi, ya kan, jagung atau kentang. Kenapa? Ketika kita berpuasa dengan karbohidrat yang seperti ini, otomatis dia akan menjadi lebih lama pemecahan kalorinya dan kita akan lebih tahan untuk tidak lapar. Itu yang pertama. Yang kedua, hindari makanan yang kandungan gulanya tinggi. Berarti kenapa? Karena tadi ketika dia faktor gulanya tinggi, ketika dia puasa biasanya kita suka lupa, ini yang menyebabkan kadar gula kita akan langsung tinggi. Dan ini berbahaya untuk pasien-pasien kencing manis. Berarti gimana caranya? Kita berbuka dianjurkan oleh Nabi dengan yang manis, pilihlah yang manis yang memang Allah sudah berikan. Seperti manisnya buah kurma, manisnya madu. Ini yang menyebabkan kita jauh lebih sehat menjalani ibadah puasa tadi. Kemudian apalagi? Dehidrasi, supaya kita tidak terjadi dehidrasi, minum air putih harus 2-4-2. Ketika buka puasa 2, kemudian menjelang tarawih 4, kemudian ketika sahur itu 2. Supaya apa? Supaya tidak terjadi dehidrasi. Dan hindarkan minum kopi ketika sahur, kopi atau teh. Kenapa? Itu bisa menyebabkan terjadinya dehidrasi. Karena dia adalah kafein, memacu asam lambung tinggi, memacu kelenjar simpatis, sehingga otomatis menyebabkan dia untuk buang air kecil terus. Kemudian apalagi? Segerakan untuk berbuka. Karena ketika kalori kita turun, otomatis dianjurkan, disunahkan untuk melakukan ibadah tadi cepat. Ganti kalorinya dengan yang manis. Terus apalagi? Hindarkan memakan minyak-minyak yang terlalu banyak dengan berbuka. Kenapa? Karena ketika tahap 1, 2, 3, 4 Allah sudah berikan, tetapi yang kita masukkan adalah makanan yang tidak sehat, berarti kita tidak akan mungkin mendapatkan manfaat dari puasa tadi, yaitu sehat. Karena asupan yang masuk ke dalam tubuh adalah asupan nutrisi yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Berarti lemak yang bagaimana yang kita dibutuhkan? Lemak yang sehat, yang berasal bisa dari buah-buahan, bisa dari buah alpukat. Tapi kalau lemak yang digoreng yang terlalu tinggi, ini menyebabkan kerja lambung menjadi berat. Yang harusnya dia puasanya dia sehat, biasanya dia akan datang ke rumah sakit atau datang ke klinik karena asam lambungnya bermasalah. Terus hindari apa lagi? Hindari faktor es. Hindari panas-panas. Kenapa? Karena ketika suhu yang terlalu beda dengan suhu tubuh, ini yang menyebabkan gangguan pada tenggorokan. Apalagi kondisi sekarang, kondisi di mana wabah corona sudah luar biasa kita khawatirkan. Jangan coba-coba membuat diri kita jatuh ke dalam penyakit. Karena pada dasarnya ibadah puasa harusnya meningkatkan stamina, meningkatkan daya imun. Tetapi ketika asupannya yang menjatuhkan imun, itulah yang menyebabkan puasa yang kita jalankan tidak mendapatkan manfaatnya. Ketika kita sakit, tidak fokus melakukan ibadah, hasilnya kita batal puasanya. Terus apalagi? Konsumsi banyak makanan berserat, banyak sayur, otomatis. Dan jangan lupa, kita harus olahraga. Lakukan olahraga walaupun cuma sebentar, 30 menit. Kenapa kita harus olahraga? Karena dengan olahraga kita akan meningkatkan stamina. Yang kedua, dengan olahraga hormon endorfin akan keluar. Jauh lebih nyaman dan kita pun akan lebih sehat. Sehingga kita jadi makin paham bahwa inilah kalau konsep medis yang Allah gambarkan bahwa tahap 1, 2, 3, 4 kita jalankan dengan benar, di mana semua konsep ini kita aplikasikan dengan asupan yang benar, insya Allah semua menjadi klik. Semua sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Bahwa ketika kamu menyadari bahwa ini adalah kebaikan, banyak hikmahnya, kamu akan mendapatkan kebaikan di dalamnya. Jadi sebenarnya Allah sudah menjelaskan di dalam Quran, kebaikan-kebaikannya tinggal kitanya.
seberapa kita mau menjalankan apa yang sudah Allah gambarkan dan sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Kita bayangkan Nabi Muhammad cuma sekali sakitnya dalam seumur hidup, dan kita lihat bagaimana Nabi Muhammad menjalankan ibadah saumnya. Dia pilih makanannya yang sehat, dia pilih aktivitasnya, dan juga saya minta tolong, ini adalah ibadah saum, ibadah yang luar biasa, Allah berikan bonus di dalamnya. Kalau kita bayangkan, misalkan mall bonus besar-besaran dikasih, otomatis kita segera akan kejar itu bonus tadi. Kalau perlu kita nunggu. Dan harus diingat, bonus itu ada waktunya. Tidak semua waktu dikasih bonus sama Allah. Berarti kesimpulannya 1 bulan ini bonus yang Allah berikan luar biasa. Manfaatkan, jangan tidak kita manfaatkan. Dan satu lagi permintaan dari saya adalah ketika kita habis sholat, habis sahur, kemudian habis sholat subuh, hindarkan tidur lagi. Kenapa? Tidak mempunyai manfaat, malah menimbulkan penyakit. Kenapa begitu? Karena ketika orang yang habis sahur kemudian dia sholat kemudian tidur lagi, dia menimbulkan penyakit. Apa penyakitnya? 1, ketika dia habis makan dia tidur lagi, yang harusnya metabolisme terjadi sama tubuhnya ini tidak terjadi, bisa meningkatkan berat badan. Yang harusnya berat badannya turun, kok puasanya nggak turun-turun. Itu yang pertama. Yang kedua, asam lambung. Ketika dia habis makan tiba-tiba langsung tidur, ngantuk, angin sepoi-sepoi. Kenapa dia cepat ngantuk? Karena yang kita makan adalah karbohidrat. Karbohidratnya adalah karbohidrat yang jenuh. Sehingga ketika kita makan cepat kenyang tapi nanti cepat laparnya. Itulah karbohidratnya. Terus bagaimana bagusnya? Sebaiknya kalau sahur carilah karbohidratnya karbohidrat yang kompleks. Ya, yang tadi beras merah atau kentang atau bisa juga dengan sereal. Sehingga ketika kita menjalankan ibadah puasa nanti siangnya jauh lebih nyaman, jauh lebih baik. Dan minta tolong perbanyaklah melakukan amal, karena ibadah Ramadan ini adalah bukan ibadah untuk bermalas-malasan. Walaupun kita tahu setiap tidurnya ada berpahala, tetapi bukan itu yang diperintahkan oleh Nabi. Kamu harus gempur habis-habisan ini ibadah puasa, janganlah kamu bermalas-malasan. Karena nanti rugi. Padahal ketika Rajab pun, bulan Rajab kita sudah doa. Ya Allah, sampaikan saya nanti sampai bulan Ramadan. Karena apa? Manfaatnya Allah berikan, pahalanya luar biasa. Saya cuma menghimbau, mari kita sama-sama menjaga kesehatan. Gimana caranya? Kita pilih asupan makan yang berkualitas tentunya. Nggak harus mahal, tapi berkualitas. Banyakin makan yang sehat-sehat sehingga tubuh kita dengan sendirinya akan menjadi sehat ketika kita berpuasa. Mungkin itu aja, demikianlah dari saya. Ada pertanyaan? Ini ada kuis, mungkin bisa dijawab untuk para ikhwan dan ukti sekalian. Kuisnya adalah, mengapa saum dapat membuat sehat? Pertanyaannya gampang, hadiahnya luar biasa, saya juga nggak tahu ini hadiahnya apa. Kayaknya panitia memberikan hadiahnya luar biasa karena ini pertanyaannya susah banget. Mengapa saum dapat membuat sehat? Terus, ada pertanyaan lagi, nah nanti minta tolong dijawab. Ada pertanyaan, kenapa jam 10 pagi? Ada pertanyaan, ada dari kita ada yang bertanya, kenapa jam 10 pagi kok suka mual? Nah pertanyaannya adalah, jawabannya adalah tadi. Kita mau lihat dulu, kenapa jam 10 pagi suka mual? 1, ketika dia sahur, apakah waktu dia sahur dia akhirkan? Karena kata Nabi, sunnahnya kalau seandainya kamu sahur, akhirkan. Berapa lama ya Rasulullah? Ketika seperti kamu membaca 50 ayat. Berarti akhirkan 1. Yang kedua adalah pilih makanan yang tidak mengandung kandungan asam lemaknya tinggi. 1, misalkan tidak yang mengandung santan, tidak mengandung gas. Ya, ini yang menyebabkan dia mual. Kalau memang kita sering mual tadi, berarti kita harus siasati sebelum kita sahur tadi, kita harus minum obat lambung dan hindari makanan-makanan nanti ketika dia buka yang menyebabkan asam lambungnya jadi tinggi. Insya Allah kalau seandainya kita bisa mensikapi dari makanannya, dari buka puasanya nggak ketemu minyak-minyak, nggak ketemu yang asem-asem, nggak ketemu yang pedes-pedes, insya Allah mualnya akan berkurang. Terus kalau memang masih mual juga, minum obat lambung. Boleh. Setelah dia buka, kemudian dia sahur, ataupun dia mau tidur. Kita lihat ini selama 3 hari, 4 hari, insya Allah rangsangan mualnya akan berkurang. Terus jangan lupa lagi, ketika dia buka puasa, jangan langsung makan berat.
Jadi buka dulu dengan yang manis, misalkan kurma, kemudian sholat maghrib, setelah itu baru makan besar. Supaya apa? Supaya lambung ada jeda untuk istirahat. Tapi kalau langsung berat dianya. Mengeluarkan bagaimana? Kayak cucian kalau dia langsung banyak, berat. Tapi kalau setiap hari nyuci, jadi enteng. Itulah tadi. Bagaimana siasat buka puasa nggak merasa perih, punya mah. Oke, inilah yang menjadi kendala. Kenapa orang mah? Pasien-pasien mah ini biasanya penyebabnya adalah karena asupan pola makan yang nggak pas. Ketika asupan pola makan yang nggak pas, inilah yang menyebabkan mahnya kambuh. Apa tadi siasatnya adalah tadi. Satu, ketika dia buka puasa, buka dengan yang manis, hindarkan kolak. Kenapa? Karena ada santan. Santan itu mengandung, menyebabkan lambung menjadi berat kerjanya. Hindarkan goreng-gorengan. Kenapa minyak-minyak? Karena lemak susah diurainya oleh asam lambung, menjadi berat. Terus nggak boleh apa lagi? Nggak boleh pedes-pedes. Kenapa nggak boleh pedes-pedes? Ketika dia lambung, pedes-pedes itu mengandung vitamin C. Dengan begitu asam lambungnya makin tinggi. Berarti makanannya bagaimana? Makanannya yang harus sehat, kurma atau boleh juga air putih dikasih madu. Kemudian apa makanannya? Makanannya hindari saat ini kalau memang punya lambung, punya mah, hindari makanan yang tadi. Pedas, asam, santan, kopi, susu, jangan dulu. Kalau nggak sembuh-sembuh nanti mahnya. Satu lagi, jangan stres. Orang pasien mah biasanya bukan hanya dari tubuhnya, tetapi faktor psikis mempengaruhinya. Faktor pikiran. Ya, marilah kita sama-sama di bulan Ramadan ini banyak membaca Quran, kemudian banyak mendekatkan diri kepada Allah, sehingga kita meyakini bahwa Allah lah yang mempunyai semua urusan, kita serahkan kepada Allah. Sehingga masalah-masalah yang ada sama diri kita, insya Allah tidak menyebabkan mah kita jadi terganggu. Baik, jadi kesimpulannya adalah kalau kita lihat dari segi medis, berarti manfaat puasa itu luar biasa. Tidak ada yang dirugikan orang dengan berpuasa. Karena semua penyakit yang diderita dengan orang berpuasa, insya Allah akan sembuh. Tetapi kalau memang penyakitnya itu berat, harus konsultasi dengan dokter. Kenapa? Tetap dalam pengawasan dokter. Mungkin itu aja. Terus yang paling penting adalah ini sudah baik Allah jelaskan tahap-tahapnya, tinggal kitanya. Maukah kita menjadikan diri kita ini sesuai dengan tahap 1, 2, 3, 4? Tergantung apakah kita ingin menjadikan diri kita, marilah kita cerdas untuk memilih menu buka puasa dan menu sahurnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.